Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabihi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtiga awajahillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Pembahasan terakhir kemarin apa ya? Ini ya, tentang kitab khoridahnya. Baik, sekarang kita masuk ke awal kitab. Di nazom kalian ada ininya enggak? Lafaz basmalahnya enggak sebelum khoridah? Ada. Karena ada beberapa nazom itu di awalnya enggak punya basmalah, beberapa matan itu enggak punya basmalah. Contoh kayak Jurumiyah. Sebagian ulama itu Jurumiyah itu basmalah di kitab-kitab itu adalah tambahan dari pencetak kitabnya. Dari beliau sendiri enggak mencantumkan basmalah. Karena basmalahnya sendiri tidak tertulis, tapi beliau ucapkan di dalam hati atau di lisannya saat sebelum menulis kitab. Ustadz juga kadang menerapkan ketika ada yang ngechat Assalamualaikum, kadang beberapa itu Ustadz nggak jawab salamnya, tapi salamnya lewat ide mulut. Kan wajibnya nggak mesti sama, yang penting dijawab. Seperti itu. Nah, begitupun juga basmalah, beberapa nazom atau matan itu nggak berbasmalah, tapi bukan berarti ketika menulisnya nggak mengucapkan basmalah, tetapi hanya saja nggak dituliskan, tetapi diucapkan dengan lisan atau dalam hati. Seperti itu. Untuk khoridah sendiri itu ada basmalah, tentu sangat penting basmalah itu. Kita akan membahas sedikit mengenai penjelasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini adalah sebuah permulaan yang mengikuti sebagaimana Al-Quran dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu juga mengikuti perbuatan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menulis surat kepada raja-raja untuk diajak masuk Islam, maka beliau memulai surat tersebut dengan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama adalah mengikuti Al-Quran dan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, mengapa ada lafaz basmalah? Karena juga sebagai bentuk untuk menyelisihi orang kafir. Karena orang kafir itu ketika memulai pekerjaannya juga, mereka juga memulai dengan menyebut nama-nama Tuhan mereka untuk agama lain. Sehingga Islam mengajarkan kita untuk memulai sesuatu yang baik dengan lafaz basmalah, menyebutkan nama Tuhan kita yaitu Allah dengan sifat-sifat yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahmanur Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Ini juga sebagai bentuk pengenalan Allah kepada para hambanya. Mengapa Bismillahirrahmanirrahim? Mengapa Allah mengenalkan dirinya dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, padahal banyak sifat-sifat yang lain. Ada sifat yang positif, ada sifat yang negatif. Dalam artian negatif bahwa Allah juga bersifat memaksa. Allah juga pemarah. Seperti itu. Tetapi mengapa Allah mengenalkan dirinya dengan sifat yang Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang? Karena
Allah ingin memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang kepada para hamba-hambanya. Dimana di dalam hadis qudsi, inna rahmati taglibu godobi, bahwa kasih sayangku itu mendahului murkaku. Jadi kasih sayangnya Allah itu lebih banyak daripada marahnya Allah kepada kita. Sehingga di dalam basmalah Allah memperkenalkan dirinya dengan sifat yang dipakai adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Seperti itu. Lalu di alasan yang lain juga mengapa kita memulai menulis kitab, belajar atau hal-hal yang baik yang lainnya dengan lafaz basmalah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bibismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Jadi setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Aqta itu secara bahasa terpotong tangannya, tangan atau kedua tangannya, itu aqta. Di riwayat yang lain juga dikatakan fahuwa abtar. Abtar itu terpotong ekornya. Terus di riwayat lain fahuwa ajazam. Ajazam itu terkena penyakit lepra. Intinya fahuwa aqta, terpotong tangannya, fahuwa abtar, terpotong ekornya, atau fahuwa ajazam, terkena penyakit lepra. Ini menunjukkan suatu kekurangan, berkurang, tangannya berkurang, ekornya berkurang. Terus penyakit lepra adalah sebuah kekurangan tersendiri, penyakit. Artinya seseorang yang memulai perbuatan yang baik, sesuatu yang disyariatkan, lalu tidak memulai dengan lafaz basmalah, maka akan cacat, artinya akan berkurang keberkahannya, atau bahkan hilang keberkahannya, bisa berkurang atau bahkan tidak ada keberkahan sama sekali di dalamnya. Itulah makna dari aqta, abtar atau ajazam. Intinya konotasinya hal-hal yang negatif atau yang cacat. Maka itulah mengapa kita memulai sesuatu yang baik dimulai dengan basmalah. Basmalah hukumnya apa? Mengucapkan bismillah. Sunnah. Kalian sholat fardu imam gak baca basmalah, sunnah gak? Wajib. Kalian minum khamar, bismillah, sunnah gak? Enggak, hukumnya apa? Ya haram. Jadi basmalah itu enggak selamanya sunnah. Basmalah itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Sama seperti nikah. Nikah itu bukan sunnah. Bukan sunnah dalam pengertian bahwa Rasulullah melakukan. Tapi bukan sunnah dalam kalau mengerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak dapat dosa. Bukan itu. Nikah itu ada wajib, ada hukum wajibnya, ada sunnahnya, ada mubahnya, ada makruhnya, ada haramnya. Seseorang yang nikah dengan tujuan untuk memeras harta suaminya, suaminya udah tua, kira-kira setahun lagi meninggal, maka seperti itu haram. Atau seorang lelaki ingin menikahi seorang perempuan, lalu niatnya supaya bisa dizolimi, KDRT, maka haram. Seperti itu.
Jadi begitupun dengan basmalah. Basmalah memiliki 5 hukum. Wajib basmalah ketika dalam sholat. Baca Al-Fatihah mesti ada basmalahnya. Kalau mengikuti mazhab Syafi'i. Karena ada beberapa mazhab menganggap basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi basmalah wajib ketika saat sholat. Lalu sunnah mengucap basmalah adalah ketika kita melakukan perbuatan yang baik, yang disyariatkan atau yang dianggap oleh syariat. Wudu, terus menulis kitab yang baik-baik tentunya, yang bermanfaat, maka seperti itu adalah sunnah. Sehingga beliau, Imam Ahmad Ad-Dardir, menulis kitab yang bermanfaat dimulai dengan basmalah. Jangan kalian nulis surat cinta isinya aneh-aneh dimulai dengan basmalah. Hukumnya apa itu? Haram. Jadi kitabnya bermanfaat, bukan kitabnya yang isinya maksiat dimulai dengan basmalah. Lalu mubah ketika misalnya memindahkan barang, hal-hal yang mubah, memindahkan barang, memindahkan meja dari masjid ke asrama. Kalian kan bismillah, ya mubah, boleh-boleh aja. Tuh. Lalu makruh mengucap basmalah ketika kalian mengerjakan sesuatu yang makruh, atau kalian melihat hal-hal yang dimakruhkan, maka mengucapkan basmalah seperti itu adalah makruh. Atau misalnya dalam kitab-kitab para ulama itu main catur itu hukumnya makruh, maka kalian memulainya dengan basmalah, maka hal seperti itu makruh. Anggaplah rokok itu makruh, ya maka basmalah juga ikut makruh. Kebanyakan ulama mengatakan haram, maka basmalah sebelum merokok maka juga haram. Seperti itu. Lalu kapan haramnya basmalah? Yaitu ketika minum khamr atau perbuatan-perbuatan yang haram, maka basmalahnya juga haram untuk diucapkan. Atau karena basmalah itu mengandung lafzul jalalah, nama Allah, maka jangan diucapkan di tempat-tempat yang tidak baik. Contohnya WC atau tempat-tempat yang hina. Jangan mengucapkan basmalah di situ. Nah itu. Ini seputar hukum-hukum basmalah. Jadi kenapa ada basmalah ketika ulama untuk membuat kitab? Karena yang dibuat adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat. Jadi hadis yang tentang kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim itu sudah harus di luar kepala kalian. Saya tuliskan aja ya. Akto berarti terpotong tangannya. Abtar maktu'ul zanbi berarti terpotong ekornya. Terus ini ajazam yang terkena penyakit lepra. Intinya menunjukkan kecacatan. Sedikit keberkahannya. Terus sekarang bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Maha pengasih lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim ay u'allifu. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku menulis kitab ini. Dengan menyebut nama Allah, yaitu Tuhan yang kita sembah. Adapun agama lain menyebut Tuhan mereka masing-masing yang mereka anggap benar. Bismillah, ba di situ ada maknanya kan biasanya.
Ada ba lil isti'anah, ada ba lil musahabah. Ba lil isti'anah sama al musahabah. Ada dua kemungkinan, apakah ba di situ ba lil isti'anah atau ba lil musahabah. Tetapi yang diunggulkan adalah ba musahabah. Musahabah itu artinya apa? Menyertai. Musahabah itu artinya menyertai. Kalau lil isti'anah itu meminta pertolongan. Artinya si penulis ini Imam Ahmad Ad-Dardir itu kalau baknya di situ lil isti'anah berarti menulis untuk meminta pertolongan pada Allah dalam menulis kitabnya. Kalau musahabah itulah bentuk doa agar senantiasa diberi keberkahan dalam setiap menulis bait-bait nazam khoridah bahiyah. Musahabah menyertai. Tapi biasanya ulama mengunggulkan dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim, ba di situ lebih baik digunakan dengan ba musahabah. Itu. Terus ba bismillah, terus situ berarti al ismu berarti ya, nama. Terus Allah, Allah itu apa? Alamudzat. Nih, saya tulis. Tinggalan alamun ala di sini. Jadi dengan menyebut nama Allah, Allah sendiri adalah alamudzat al-wajibul wujud al-khaliqul alam. Allah adalah sebuah nama zat, sebuah zat al-wajibul wujud yang wujudnya harus ada. Kebalikan dari wajib apa? Mustahil. Jadi Allah itu wajib ada. Karena kalau Allah nggak ada, maka alam semesta ini nggak ada juga, kita semuanya nggak ada. Maka itulah salah satu makna wajibul wujud. Al-Khaliq yang sang pencipta, al-alam, alam semesta. Itulah Allah. Ar-Rahman artinya apa? Kita sudah di sini, sudah menyebutkan Allah. Sekarang Ar-Rahman, pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Apa bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim? Ar-Rahman Ar-Rahim. Sini Al-Mun'im, bijala ilin ni'am. Kalau ini Al-Mun'im bidako ikin ni'am. Ar-Rahman adalah pemberi nikmat, bijala ilin ni'am, dengan nikmat-nikmat yang agung. Atau kadang juga dimaksudkan adalah bagi seluruh makhluknya, entah itu yang mukmin ataupun yang kafir, entah itu dia orang baik ataupun orang
bermaksiat. Itu semua mendapatkan nikmat. Maka inilah dari nama sifat Allah Ar-Rahman. Salah satu nikmat dari sini adalah wujud adanya kita. Itu sebuah nikmat. Kita hidup. Tapi Allah memberikan bukan hanya kepada orang mukmin, tapi juga kepada orang kafir. Allah hidupkan, berikan nafas, kebutuhannya. Begitupun juga orang yang baik, begitupun juga orang yang bermaksiat, semuanya dapat. Nih, yang agung. Al-mun'im bi daqaiqin ni'am. Dakok ini halus, apa sih? Dakik itu tepung ya, serbuk-serbuk tepung. Dakik mempunyai pemahaman yang dakik, maksudnya dalam. Artinya setiap lafaz itu dia tahu maknanya, tahu penjelasannya seperti apa. Nah ini dakik. Ini pun Allah memberikan nikmatnya, tapi nikmat yang halus, nikmat yang kecil. Artinya nggak sembarang orang diberikan nikmat tersebut. Ini hanya diberikan kepada orang mukmin. Inilah sifat Ar-Rahim. Tapi kadang juga seperti ini. Ar-Rahim ini dianggap sebagai usul. Kalau Rahim ini adalah nikmat yang bersifat furu. Usul apa? Usul ini pokok. Furu ini cabang. Contoh. Sifat Ar-Rahman, ketika Allah memberikan sebuah akal. Allah memberikan akal. Ar-Rahimnya Allah, ada yang akalnya sedikit, ada yang akalnya banyak, ada yang bodoh, ada yang pintar. Ketika Allah berikan sebuah kasih sayangnya, nikmatnya kepada hambanya, sehingga yang menjadi hamba yang cerdas, maka ini adalah sifat rahimnya Allah. Dikotul akal. Oke. Contoh yang lain. Semua makhluknya Allah berikan rezeki nggak? Kasih. Tapi faktanya ada yang rezekinya pas-pasan, ada yang kaya raya. Nah, maka sini hanya sekadar rezeki doang. Tetapi di sini rezeki yang luas, yang lapang, Allah berikan dengan sifat Ar-Rahimnya. Makanya halus, apa ya, nggak semua orang mendapatkan. Ada yang Allah berikan kesehatan, al-afiyah. Tetapi ada yang Allah berikan kesehatan itu, apa ya, sehat bugar badannya, jarang sakit. Ada yang kasih kesehatan tapi dia sering-sering sakit juga. Nah itu. Di sini yang jarang sakit, nah disinilah namanya di Ar-Rahim. Ada orang yang kasih keimanan, sekedar iman doang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Tapi ada orang yang imannya itu biasa-biasa saja, ada orangnya yang imannya sangat kuat, rajin ibadah dan lain-lain. Nah, maka iman yang biasa-biasa saja itu yaitu masuk di sini. Ar-Rahim, Rahmannya Allah. Tapi kalau Ar-Rahim, Allah berikan pada orang tersebut dengan tambahan iman yang kuat, iman yang banyak. Maka itulah perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kenapa Ar-Rahman didahulukan, bukan Ar-Rahim didahulukan? Iya, karena Rahman ini bersifatnya umum atau usul.
Sementara Ar-Rahim dia pengkhususan, am wal khos, umum dan khusus. Maka umum yang didahulukan baru yang khusus atau yang furu. Seperti itu. Itu perbedaan antara Rahman dan Rahim. Intinya keduanya adalah sifat kasih sayang. Ada yang kurang paham nggak di sini? Masih bingung? Enggak, bak itu ini. Bak itu kan banyak arti-artinya. Nanti lihat konteks aja. Dan mana yang lebih baik. Kadang kedua-duanya pas, tetapi manakah yang lebih baik? Lil isti'anah di sini pas juga, tetapi lil musahabah pas tapi lebih bagus lagi. Karena gini, bak di situ kalau menggunakan lil isti'anah itu kan maknanya untuk meminta pertolongan taufik oleh Allah dalam penulisan, dimudahkan. Artinya dia hanya meminta tolong kepada Allah ketika di awal penulisan saja. Kalau musahabah itu artinya permintaan doa untuk agar disertai dalam setiap penulisannya itu Allah berikan kemudahan. Maka makna yang lebih pas yang digunakan sebenarnya lil musahabah. Tapi kalau pakai isti'anah boleh juga. Tetapi dalam segi keberkahan musahabah itu lebih bagus. Seperti itu. Ya sebenarnya pembahasan ini di nahwu secara mendalamnya. Cuma biasanya kalau para ulama, para guru-guru kita setiap memulai kajian itu biasanya basmalah itu memang dibahas agak lebih panjang. Termasuk tadi Ustadz memperkenalkan bahwa basmalah itu untuk menyelisih orang-orang kafir supaya terus menambah keberkahan kita. Kalau kita nggak membaca basmalah akan berkurang keberkahannya, seperti itu. Itu perlu diperkenalkan supaya bagi kita penuntut ilmu syar'i mengetahui hal-hal yang detail seperti itu. Mungkin kalau orang-orang luar biasa, orang luar tahu juga, memulai sesuatu yang baik dengan basmalah, mereka tahu. Terus apa bedanya kita dengan yang santri-santri belajar ilmu syariat? Maka itulah yang membedakan. Kita perlu tahu lebih dalam dalil-dalilnya apa, kenapa diperintahkan basmalah. Oh ternyata basmalah punya banyak hukum, bukan sunnah doang. Karena ada di beberapa keadaan basmalah itu haram ataupun jadinya wajib. Seperti itu. Oke, terakhir nih. Kita ke baitnya, yaqulu roji rahmatil qadiri ay ahmadul masyhuru bidardiri. Ini ada beberapa faidah yang perlu kita ambil. Yaqulu akan berkata atau berkata, kan fi'il mudhari. Roji itu orang yang berharap. Rahmatil qadiri, mengharap rahmat al-qadiri yang maha kuasa, ai yaitu Ahmad al-masyhur bidardiri, yaitu Ahmad al-masyhur yang dikenal dengan panggilan bidardiri, ad-dardir. Ya kullu roji. Roji itu orang yang berharap, tampil dari kata ar-roja. Harapan. Jadi yang beliau mengharap kepada Allah dengan menulis ini, mengharapkan rahmat bagi yang maha kuasa, yang maha kuasa. Kalian fokus ke kata ar-roji. Jadi harapan, ini artinya harapan ya. Harapan itu adalah
keinginan kita terhadap sesuatu yang disertai dengan usaha. Itu namanya disebut ar-roja, harapan. Ada usaha di dalamnya. Jadi ketika kalian menginginkan sebuah sesuatu, menginginkan sebuah mimpi, terus kalian ikuti dengan sebuah usaha yang sebanding dengan keinginan kalian, itulah yang disebut dengan harapan. Lalu ada teman kalian yang mempunyai keinginan, tetapi dia tidak menyertai dengan usaha, atau tidak disertai dengan usaha yang sebanding dengan keinginan yang diinginkan. Maka orang yang memiliki keinginan yang tidak disertai dengan usaha disebut toma. Atau bahasa Indonesianya tamak, rakus. Mempunyai keinginan yang berlebihan, tetapi tidak diikuti dengan usaha yang maksimal, atau tidak diikuti usaha sama sekali. Itu orang tamak tuh. Rakus. Pengennya banyak tetapi usahanya sedikit. Itu orang rakus tuh, orang tamak. Maka ketika kalian mengharapkan, menginginkan dekat kepada Allah, kembali kepada Allah, maka ikuti dengan usaha untuk mendekat kepada Allah. Jangan kalian berkeinginan dekat kepada Allah, berkeinginan masuk ke dalam surga, tetapi ternyata nggak ada usaha, atau usaha yang dilakukan tidak sebanding dengan apa yang ingin ia dapatkan, maka dia adalah orang tomak. Kalian pengen pintar, pengen kuliah di tempat yang terbaik, tetapi usahanya nggak maksimal atau nggak usaha sama sekali, karena itu bukan harapan namanya tamak, rakus. Itu rahmatil qadiri ay ahmadul masyhuru bidardiri alhamdulillahil aliyil wahidil al alimil fardil ghaniyil majidi wa ma ba'dahu wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.